Jadi baik ibu-ibu, selamat siang. Siang. Selamat siang. Iya, baik. Mana suaranya? Semangat dong. Semangat. Ya. Oke, jadi baik ibu-ibu. Kali ini kita akan lanjut pada langkah yang keempat. Langkah yang keempat apa kira-kira? Tentang ragam dan tingkatan disabilitas. Oke? Oke Bu. Nah, kalau kata ragam itu sama artinya dengan jenis. Oke, bisa? Bisa paham ya? Bisa Sebentar, paham. jangan ada lagi yang keliru. Kata ragam garaka. Ya? Nah, jangan pakai lagi prinsip berpikir yang terlalu jauh. Dengar apa yang Bapak nanti omong, coba nalarkan dengan baik. Ya? Nah, saya minta untuk semua perhatiannya itu ke depan ya. Jadi Siap, kalau Pak. yang masih pahapa ya pahapa dulu ya, cukup goyang-goyang mulut. Kalau ada yang tuku jangan terlalu mengganggu seperti kaca berbunyi. Iya, Pak James sekarang Ibu James itu begitu. Iya. Itu sudah saya bilang, maksudnya supaya jangan ada yang berkorek-korek, kok hati-hati. Ada yang pahilir nanti kita bingung lagi. Karena di sini ada bapak-bapak yang juga mewakili istrinya, mungkin istrinya lagi sakit atau berhalangan, Iya. Bisa? Iya. Bisa, Ah, iya. Pak. Oke, jadi kita bisa lanjut sudah? Lanjut Bapak. Ya. Seperti halnya tadi saya bilang bahwa kita akan lanjut materi tentang ragam dan tingkatan disabilitas. Oke, kita bisa perhatikan semua ke depan ya. Di sini ada gambar atau kata Jawa, kata bahasa kerennya flipchart. Bisa perhatikan ya? Bisa. Nah, di sini ada tulisan jenis disabilitas. Oke. Ketika Bapak Mama semua lihat, ini gambar apa, itu akan menjadi pertanyaan dalam hati. Dan ketika didengarkan sebentar penjelasan dari pendamping, baru bisa paham. Oke? Nah, di sini ada 5 macam jenis disabilitas. 1, 2, 3, 4, 5. Jelas ya? Jelas, Jelas. Pak. Oke, kita mulai satu-satu supaya kita bisa paham ya. Saya mulai dari yang paling pertama. Di sini ada gambar orang tidak punya kaki satu. Ya. Oke, bisa paham ya? Itu dikenal dengan disabilitas fisik. Artinya apa? Orang tersebut mengalami kekurangan satu anggota tubuh. Oke, bisa paham ya? Bisa. Di sini ada jelas kaki yang tidak ada. Jadi ada tongkat dan kayu ya. Oke, berikut yang kedua, disabilitas rungu wicara atau yang berkaitan dengan gangguan pendengaran. Dohoi. Dohoi, itu bahasa lo. Langatak. Kalau bahasa Sundanya makawanga. Makawanga. Langatakam. Nah. Nah, jadi kalau ada di sekitar lingkungan Bapak Ibu dorong yang kalau pendengarannya kurang bagus atau terganggu, dia sudah ini disabilitas rungu. Bisa ya? Bisa Bapak. Bisa. Berikut, ada disabilitas netra. Ini berkaitan dengan mata. Kalau mata sudah mulai rabun-rabun, tidak bisa melihat, dia sudah. Bisa? Bisa, Biasanya Bapak. kalau yang kita kenal dalam bahasa yang hari-harinya kita mata katarak. Mata Ada yang katarak, putih atau bintik putih itu. Mm-mm. Itu sangat mengganggu, makanya dia masuk dalam jenis disabilitas netra atau berkaitan dengan mata. Yang berikut, ada disabilitas mental. Ini berkaitan dengan mental. Oke? Jadi bisa paham. Sebentar, kalau misalnya ada anak-anak yang mengalami gangguan ini, artinya bahwa mereka hiperaktif. Pola bermainnya dengan anak-anak yang biasa kita lihat, yang normal itu akan berbeda. Oke? Di situ kita bisa pantau, oh ternyata mereka mengalami gangguan jiwa dan mental. Oke? Bisa ya? Bisa. Bisa. Berikut yang terakhir, ada disabilitas intelektual atau Down syndrome. Artinya apa? Bahwa anak-anak yang mengalami disabilitas atau orang-orang yang mengalami disabilitas intelektual Down syndrome, ini orang-orang yang kalau kita bilang dalam bahasa sehari-hari, manusia kadang-kadang yang idiot. Itu bahasa kasarnya sudah. Ya. Tapi kita mau bagaimana? Oh, kita omong juga nyambung, tidak nyambung. Kita komunikasi juga sebentar agak susah. Jadi kita bisa paham. Jadi kalau untuk yang hiperaktif dengan disabilitas intelektual ini hampir mirip-mirip mereka. Oke? Bisa? Bisa. Sampai sini kira-kira paham tidak? Paham, Paham. Paham. Jadi untuk
kedepannya ketika berada di lingkungan sekitar kita bisa membedakan jenis-jenis disabilitas ya. Bisa Bapak. Nah, berikut dari jenis-jenis tersebut kita lanjut pada tingkatan disabilitas. Tingkatan disabilitas itu ada 3 macam. Yang pertama disabilitas berat. Saya tidak tahu juga beratnya di mana. Berikut disabilitas sedang dan disabilitas ringan. Jadi kita bisa kelompokkan ya. Ada 3 Bapak. Ya, ada 3 Iya, ya. iya. Berat, sedang dan ringan. Ya, berat, sedang dan Ringan. ringan. Berikut. Masih konsentrasi penuh? Masih. Nah, sambil goyang mulu, sambil apa juga tidak apa-apa. Yang penting room bapak ya. Iya Bapak. Pendengarannya bagus. Oke, berikut. Kita lihat yang pertama, disabilitas berat. Oke. Penyandang disabilitas yang kedisabilitasnya sudah tidak dapat direhabilitasi atau tidak dapat diperbaiki. Dia total. Oke. Dia mau masuk di tempat rehabilitasi, mereka tidak terima karena memang tidak bisa lagi sama sekali, gitu kan? Tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain. Bisa paham ya? Bisa Bapak. Bisa Jadi paham. kalau ada misalnya jenis disabilitas yang bawaannya dari lahir, misalnya lumpuh total atau hanya terlipat, tidak bisa bangun, tidak bisa jalan, tidak bisa Tidur bergerak, terus. hanya di tempat tidur, duduk diam dan dikasih makan, Dikasih mandi, diurus, dikasih mandi dan sebagainya. Itu sudah contohnya. Iya, iya. Bisa paham ya? Paham Bisa, Bapak. Nah, yang kedua, disabilitas sedang. Ini disabilitas yang mana penyandang disabilitas yang dalam kedisabilitasnya itu masih bisa masuk dalam tempat rehabilitasi. Oke, dia hanya memiliki misalnya kekurangan. Contohnya misalnya tangan dua-duanya tidak ada, tapi masih ada dana kaki, atau kaki dua-dua tidak ada, masih ada dana tangan. Artinya dia masih bisa melakukan aktivitasnya dia, tapi masih juga membutuhkan bantuan orang lain. Nah, bisa ya? Bisa Bapak. Nah, yang terakhir, disabilitas ringan. Ini adalah jenis disabilitas yang penyandang disabilitas dilihat dari kedisabilitasnya itu masih bisa diberdayakan atau masih bisa dididik, diajari atau dilatih. Contohnya misalnya dia hanya tidak memiliki tangan sebelah, tapi masih ada anggota tubuh yang lain atau kaki sebelah, Iya Bapak. bisa sudah? Bisa. Oke, Bisa, sampai Bapak. sini kita rehat sejenak, kita istirahat dulu. Terima kasih dan salam. Salam.